Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mewawancarai salah satu narasumber dengan tema pendudukan Jepang di Pontianak. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nurenda Prima. Saya Kalista Nisa Humaira. Halo, saya Muhammad Ilham. Saya Fadil lagi Satria. Oke, saya Fahmi. Sebelum itu, perkenalkan dulu narasumber kami, yaitu Bapak Yusri Darmadi, selaku Pamong Budaya, ahli pertama bidang kesejarahan di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 12 Provinsi Kalimantan Barat. Baiklah, kami akan memulai pertanyaannya. Baiklah Pak, untuk pertanyaan pertama, mengapa Jepang tertarik untuk menduduki Pontianak? Sebenarnya tidak hanya Pontianak ya kalau kita ngomong zaman itu ya, mungkin Pulau Kalimantan ya secara umum. Jepang ini tertarik dengan Pulau Kalimantan, ada Pontianak di situ. Karena satu memiliki kekayaan alam, terutama minyak ya. Jadi kalau di wilayah timur Kalimantan itu terutama di Tarakan sama di Balikpapan itu sumber minyak. Kalau di wilayah barat, di wilayah Sarawak, di daerah Miri, kan tidak jauh dari Pontianak. Nah itulah makanya jadi Jepang ingin menjadikan Kalimantan itu sebagai koloni pada masa itu. Itu perintah kaisarnya. Kaisar Hirohito saat itu. Mereka ingin Pulau Kalimantan sebagai koloni. Koloni itu bagian ya, jajahan dari Jepang saat itu. Dainippon, saat itu masih disebut Dainippon. Itu karena satu kekayaan alam, kedua karena penduduknya jarang. Jadi menguasai nggak sulit, nggak beda kayak Jawa Sumatera. Nah, jadi dua kriteria itu oleh kaisar yang sesuai dengan keinginannya. Makanya sasarannya Pulau Kalimantan. Karena lebih gampang untuk diduduki. Iya, gampang diduduki. Karena dibutuhkan untuk perang saat itu, perang Asia Timur Raya. Iya. Nah, itu alasan-alasan. Pertanyaan kedua, bagaimana proses kedatangan Jepang ke Pontianak nih Om? Ya, ini untuk proses ini di awal kita mengenal ada novel itu ya, udah dibaca kemarin ya, Kapal Terbang 9. Jadi pada saat itu dibom dulu ya. Dibom dulu wilayah. Kebetulan saya dapat beberapa data yang detail ya tentang itu. Wilayah pengeboman tuh kalau yang sekarang jadi Jalan Tanjung Pura. Nah, terutama pertokoan orang-orang Tionghoa yang banyak dibom saat itu. Ya, termasuk rumah orang Belanda juga ada yang hancur. Tapi orang-orang asing kayak orang Eropa itu selamat semua. Cuma kebanyakan korban orang kita, orang Melayu sama terutama Tionghoa. Kalau data yang saya dapat itu sekitar 300-an. 300-an orang meninggal. Nah, itu ada cerita detailnya di buku karangan orang Belanda, Herkeren namanya. Sama ada di dokumen Niot juga, catatan kepala rumah sakit misi. Itu Wilbon namanya. Termasuk di novel Yanis itu, Kapal Terbang 9. Nah, berapa hari setelah pengeboman barulah datang pasukan. Dia awalnya melalui pemangkat dulu ya, dari pemangkat. Dari Malaysia, dia kan mendarat di Miri yang ada minyaknya. Dari situ lanjut ke Pemangkat, dari sana dia merampas sepeda masyarakat, naik sepeda dari sana. Dari Pemangkat, Singkawang, ya, ke Pontianak. Nah, itu juga ada catatan detailnya di buku Herkeren itu. Tapi pada saat udah tahu Jepang mau datang, itu orang-orang Belanda di sini membumi hanguskan istilahnya. Kayak gudang dulu ada namanya Borsumits ya, perusahaan Borneo Sumatra Maskapai. Itu di tepi Sungai Kapuas gudangnya itu dibakar. Biar nggak diambil. Iya, biar nggak diambil. Istilah cap kapak ya. Ada penjarahan gitu ya. Nah itu akhirnya ya satu persatu datang pasukan tentara Jepang itu di Pontianak. Ya sebenarnya nggak terlalu banyak sih jumlahnya. Yang mengatakan sekitar 200-an ya. Karena kita itu kalau secara pemerintahannya Pontianak ini di bawah, awalnya Angkatan Darat ya, belakangan 6 bulan diganti Angkatan Laut. Itu pusatnya di Makassar sama di Balikpapan. Itu wilayah ininya titik kita ini bagian dari situ secara pemerintahan gitu ya. Jadi nggak terlalu sebenarnya. Tapi ya lambat laun ya itu kita mengenal kejadian yang cukup besar itu ya. Kalau orang Jepang nyebutnya insiden Pontianak. Kalau kita nyebutnya peristiwa Mandor. Mandor. Itu nanti kemudian di tahun 44 ya. Tapi tadi awal-awal ya, baru di awal ya. Di awal kurang lebih seperti itulah ceritanya. Oke Pak, selanjutnya itu bagaimana respon masyarakat saat kedatangan Jepang di Pontianak? Ya, kalau di awal ya, jadi masyarakat ini karena
tadi dibom di awal tadi ya, trauma ya. Ya walaupun di awal-awal yang datang tuh angkatan darat. Nah, mulai pulih sebenarnya beberapa bulan kemudian aktivitas normal kembali, dan ya selagi masih di bawah angkatan darat, Rikugun ya kalau bahasanya ya, itu masyarakat masih bisa menerima mungkin ya, karena mereka diajarin terutama guru-guru ya, keadaan sulit ya, kayak beras apa gitu, garam, akhirnya dibagikan itu sampai rokok segala macam itu, ya istilah narik simpati gitu ya. Hanya 6 bulan angkatan darat saat itu, akhirnya kebijakan dari kaisar diganti angkatan laut, ditukar. Disitulah mulai berubah, masyarakat harus hormat ya, hormat kalau ada pasukan pos Jepang gitu ya, harus tunduk kepala. Kalau tidak ya ditempeleng ya. Cuma tempelengnya bukan 1 tangan, 2 tangan gitu. Organisasi dibubarkan ya. Dulu ada namanya Parindra, ada namanya ya akhirnya diganti Nissinkwai namanya. Organisasi yang satu-satunya yang menggabungkan semua organisasi sebelumnya ya. Disitulah mulai terjadi respon yang negatif ya terhadap kedatangan Jepang. Awalnya memang sudah karena dimulai dengan pengeboman itu sudah negatif sebenarnya, cuma karena sudah menarik simpati oleh angkatan darat, tapi setelah diganti angkatan laut itu negatif lagi dan lebih jelas. Akhirnya ya masyarakat akhirnya secara diam-diam untuk melakukan perlawanan. Ya, saya ada satu buku yang saya beli dari Jepang ya. Ini buku ini luar biasa, yang pengarangnya memang sudah hidup di masa itu ya. Sunio Iseki. Saya setelah baca buku itu menyimpulkan sebenarnya penyebab dari mandor itu tadi berita bohong. Orang yang nyebarkan itu ya percaya kalau Jepang itu sudah kalah, padahal belum saat itu. Sebarlah info itu ke seluruh. Kebetulan dia pemilik bioskop, dan dia yang jual tiket bioskop juga. Ada bioskop di situ ya, di dekat Jalan Tanjung Pura. Tersebarlah info itu. Kita tahu pada masa itu ada polisi rahasia Intel dari Jepang, Toketai namanya. Jadi setelah info itu sampai tersebar, yang menyebarkan pertama ditangkap, interogasi sambil disiksa ya, minta disebutkan ke siapa-siapa saja info itu disampaikan ya, didaftarlah nama-nama yang yang disebarkan oleh itu tadi, yang dia sebutkan info tadi itu yang Jepang kalah. Korban tangkap yang awalnya hanya 1 jadi 10 jadi 100, belakangan jadi 1000. Itulah proses dari tadi peristiwa mandor sebenarnya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung ada peristiwa mandor, jadi ada proses ya. Dari bulan Oktober tahun 43 itu penangkapan pertama. Itu orang yang ditangkap justru orang keturunan India, namanya Ahmad Maidin. Jadi dia pemilik bioskop. Kalau di buku Iseki nama bioskopnya Asahikan. Dia suka ngobrol segala macam. Ya itulah tadi cepat jadi info itu. Tapi info itu dia dapatkan dari seorang nelayan dari Surabaya. Selanjutnya itu bagaimana cara Jepang menarik simpati masyarakat Pontianak, Pak? Ya, itu yang tadi yang ya? dilakukan angkatan darat. Jadi yang memberikan bahan pokok, dan istilahnya kalau Anda tahu istilah THR itu ada pada masa Jepang ya, tunjangan hari raya. Itu pada masa itu zaman Belanda belum ada itu. Pas saat hari raya keagamaan kayak mereka memberikan tambahan kayak tunjangan gitu. Untuk pertanyaan terakhir, Pak, bagaimana dampak positif dan negatif dari penjajahan Jepang? Ya, memang sesuatu ada 2 sisi ya, positif dan negatif. Kita negatif dulu lah biar optimis ya. Nah, jadi negatifnya memang ya kita banyak kehilangan ya tokoh-tokoh yang ya kalau mereka mungkin masih hidup itu mungkin kita tidak seperti ini ya. Katanya kita mengeluh indeks pembangunan manusia kita paling rendah. Nah, itu mungkin memang dampak jangka panjang dari generasi tadi ya. Ya ada yang mengatakan hilang 1 generasi. Ya itu negatif ya, negatif yang ya selain tadi kekejaman segala macam ya. Banyak yang rusak, infrastruktur dibom tadi ya, dibom banyak korban nyawa, itu hal-hal yang negatif. Tapi di balik itu ada sisi positif. Sisi positifnya ya satu, kita terbebas dari di pemerintahan Hindia Belanda. Kalau Jepang nggak datang kan mungkin kita masih bawa jajahan Hindia Belanda ya. Jadi Indonesia merdeka itu kan sebelumnya dilalui oleh periode Jepang, pendudukan Jepang. Ya, istilahnya kalau kita berpikir sebab akibat, kalau seandainya Jepang tidak datang gitu ya, mungkin kita seterusnya ya sampai sekarang di bawah pemerintah Hindia Belanda.
Ya, selain juga kita dapat sisi positif kedisiplinannya ya. Disiplin, tegas, kerja keras gitu ya, semangat yang nilai-nilai yang dibutuhkan untuk setelah kemerdekaan gitu ya. Samping tadi kekejaman yang mungkin sampai sekarang ada beberapa orang yang trauma ya, yang juga apa istilahnya, sampai anti dengan produk Jepang ya, akibat itu. Tapi ada dua sisi tadi, ada positifnya juga. Oke, gitu. Oke Pak, terima kasih untuk jawaban pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Sekian wawancara kami hari ini. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.